Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan diskusi kita soal rukun haji. Jadi sebelumnya kita telah membaca rukun haji ada 6. Nah, baca baru adalah 6 pertama ihram. Sesudah 6 pertama tu yang kedua lain. Wa thaniha wukufun bi Arafah. Yang keduanya adalah wukuf di Arafah. Huduruhu artinya adalah hadirnya di Arafah. Bi ayyi juz'in minha, dimapun pojok-pojoknya di Arafah tu. Walau luhzatan, walaupun sekejap. Wa in kana naiman aw maron, mungkin kok lalu atau lewat, silahkan saja. Konan kedua dari rukun haji, yaitunya wukuf di Arafah. Karena memang ada hadis dari At-Tirmizi atau Tirmizi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, membedakan haji umrah itu adalah wukuf di Arafah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Haji itu adalah pada waktu yang ditentukan. Artinya ada waktunya. Bila tu bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah di mana tak itu? Itu nan wukuf di Arafah tuanan di 9 Zulhijjah. Itu yang menyebabkan tak bisa digeser-geser waktu haji ke. Oh, orang banyak kini ni haji, dipindah aja lah di bulan Rajab haji itu lebih aja. Setiap bulan je wukuf tu je, tak bisa. Jadi ibadah tu ada ketentuan waktu. Ajo ibadah ada waktu. Solat ada waktu. Solat zuhur, asar, maghrib. Oh, taraga ada waktu takana, ada waktu sembahyang maghrib, zuhur. Tu sembahyang maghrib siang tak bisa. Alai, puasa. Wajib puasa tu di bulan Ramadan. Ada ketentuan waktu. Termasuk haji. Haji itu juga berkaitan dengan waktu. Waktunya itu adalah di 9 Zulhijjah. Penentunya itu adalah hadis dari At-Tirmizi atau Tirmizi, Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau rukun-rukun yang lain tu, ya itulah yang sama dengan umrah. Pembahasan wak sebelumnya. Kalau awak mengajukan haji, apakah telah masuk umrah sekali? Tidak. Walaupun itu tahapan-tahapan umrah itu dikerjakan dalam haji. Tapi haji, umrah cik lo ni kalau seandainya awak mendabel sekali, tidak bisa. Awak sembahyang kini sembahyang zuhur, wak dabel aja lah sama niatnya sekali sembahyang zuhur, asar, maghrib, nak sembahyang aja mah. Wak tumpang lah niat wak sekali je, tak bisa. Puasa tak kata pula, batu tungku. Wak puasa sunai, awak wakilan sekali, wak dempel puasa qada sekali, tak bisa.
qada. Bahwa puasa qada itu hari Senin ya silakan. Nah, jadi wukuf kalau di dalam maknanya adalah hadir. Kalau arti dasarnya adalah berhenti sejenak. Jadi makanya memang kalau haji banyak dikatakan adalah semacam napak tilas dari perjuangan atau perjalanan hidup dari Nabi Ibrahim. Kalau tawaf itulah ada saja dulu. 7.000 tahun sebelum Nabi Adam itu malaikat itulah tawaf di posisi Hijr Aswad itu. Jadi nabi-nabi sebelumnya tuh inilah haji lah. Nenda haji itu Nabi Hud jo Nabi Soleh. Nabi Hud jo Nabi Soleh. Jadi nan soleh mana nenda haji ya. Jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi jadi Rasul adalah haji. Jadi umrah itu sendiri penyebutannya haji. Kan ada pembahasan apa? Umrah haji kecil. Nah, kalau haji adalah haji akbar, dia tuh yang haji nahar. Di Makkah aja haji Jokowi nama Jokowi yang disebut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah melakukan proses penyembelihan, rencana penyembelihan anaknya itu kan ada perenungan. Jadi wukuf di Arafah itu kan baranti awak masuknya awak berpikir, masuknya awak merenung, masuknya awak berhenti beraktivitas. Tapi di tampe alan muti tampe yang lawe nalapih nalawe. Disitulah saatnya manusia sebelum manusia melakukan atau tawaf ifadah, manusia bermenung dulu, berkontemplasi besurang kini mengenal diri balik siapa nalawak kau. Nak do jarak, nak do pambik segala macamnya. Di situ tu saatnya awak merenung lah. Sambil awak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Itu jadi Arafah, wukuf di Arafah. Walaisa minha masjidu Ibrahim alaihissalam wala namirah. Yang tidak masuk bahagian dari Arafah itu adalah Masjid Ibrahim dan tidak pula namirah. Jadi yang bukan masuk Arafah Masjid Ibrahim artinya tanpa khutbah dan solat. Karena demikian min Arafah wa amma akhiruhu min Arafah. Tak masuk tu dah. Wala namirah. Namirah dengan fathah nun, kasrah min, sampai antara terpi halal dan Arafah. Nah, tu tak masuk lu Arafah tu dah tu. Alai wadi Arafah, lurah di daki Arafah. Wa'lam annahu laisa min Arafat. Itu bukan masuk bahagian dari Arafah. Ba'am qurab nama masjid alladhi yusalli fil imam. Sampai solat imam di Masjid Ibrahim alaihissalam. Aba manuang di sini ndak masuk tu. Nah, jadi tidak masuk Masjid Nabi Ibrahim dan tidak masuk pula namirah bahagian dari Arafah. Jadi di Arafah tu bisa berhenti sejenak awak. Kok lalu atau lewat. Itu hukum fikih. Itu kan hukum dasar. Lewatnya itu iyo, tak masalah dong. Oh, nak perlu bermalam nado. Tapi kan ada lebih baik Ada waktu-waktu Karena kalau waktunya Arafah wukuf di Arafah sesudah zuhur sampai maghrib. Ya tidak ada res. Nah, haji kan. Malamnya di Musdalifah lah. Bermalam di Musdalifah.
Wal afdalu lidzakari, yang lebih afdal bagi laki-laki adalah mencari atau memilih tampe mauqifnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ma tampe mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iko bahasa buikna laki-laki ko. Berarti kalau bahasa buik laki-laki ndak masuk purusi dah, ndak masuk lo khunsara. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya, dalam penafsirannya, wa kharaja bizakari al-untha wal khuntha. Khuntha ko dua kelamin ega. Jadi sajak dulu tu lah ada khuntha ko. Ndak banci dah, banci tu lain lo tu. Banci itu dah laki-laki ke polisi-polisian. Iko faktanya dua kelamin bulan-bulan tertentu laki-laki. Hari-hari tertentu polisi. Ayo. Jadi kalau untuk nan laki-laki, ana lebih afdalnya mencari tampe wukufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di matu, memilih tampe wukufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di matu inda sakharatil ma'rufat, yaitunya batu-batu yang sudah dikenal. Nah, kalau nak polisi cukup berdiam saja. Batu yang dikenal disebut dengan hiya muftarishah fi asfali Jabal Rahmah, pada di bawah Jabal Rahmah di pertengahan bumi Arafah. Ketahuilah sesungguhnya pusatnya atas bukit dari wukuf, seperti yang dilakukan oleh orang awam. Nah, jadi makanya kalau bagi laki-laki memang ada afdalnya tampe mencari atau memilih tampe wukuf Rasulullah SAW di dakik batu-batu tu. Batu. Hah? Kan masih ada batu-batu tu. Banyak memang batu-batu situ mah. Kalau nan tenda-tenda ada juga kan nan padang laweh tu. Kalau nan laki-laki pailah tempat nak batu-batu tu. Nan polisi nak banti lah ke tenda. Kan nan laki-laki. Hah? Nah lebih afdal untuk anak laki-laki. Polisi nak usah. Polisi kok kan banyak anunya kok istilahnya keistimewaannya. Biarlah nang kare-kare nang barik-barik itu laki-laki lah. Nang polisi wukuf je lah, baranti je yang di situ. Wasumiyat Arafah, ba'a mangko dinamakan Arafah dijelaskan lo dalam kitab kok. Qila li anna Adama wa Hawa ta'arafa biha. Sesungguhnya Nabi Adam dan Siti Hawa saling berkenalan di Arafah. Ta'arafa kok saling berkenalan. Masya Allah je. Bentuk banyak lo orang untuk Jadi di situ tulah tampe tamunya inyak moyang awak Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, yaitunya di Arafah. Arafah itu artikan berkenalan, ta'aruf. Jadi disitulah tampak pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam satu melakukan kesalahan, langsung banyak konsekuensi deh. Kanlah bahas sebelumnya di dalam kitab Nasaihul Ibad yang membuat iri Nabi Adam dengan umat Nabi Muhammad. Dan kita kan iri dalam artian bahwa banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dia Nabi Adam langsung tasuwo dia sekali. Cie melakukan kesalahan, tabuang dari sarubu. Cie tabuang di India, di Gunung Himalaya, Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa tabuang di Jeddah Makkah. Nah, maka di dalam pembahasan bab haji awak yang pertama, Nabi Adam alaihissalam melakukan haji sebanyak 40 haji.
berjalan kaki dari Hindia ke Makkah, Jeddah ke Makkah. Jadi tercampaknya Nabi Adam di Hindia. Jadilah ada Hindi tu. Berarti luar biasa juga negerinya Hindia itu. Di situ Nabi Adam. Jadi cie kesalahan Nabi Adam hanya gara-gara memakan buah khuldi tabuang dari surga itu cie. Nang kedua dipisahkan dari istrinya, dari pasangannya. Cie terbuang, yang pertama terbuang di surga. Nang kedua terpisah sekali. Cie di India, cie di Jeddah. Nang ketiga adalah tangga pakainya sekali. Iyo. Itu perasaan dari Nabi Adam. Abang akan macam umat Nabi Muhammad ko bara banyak dosa le berpisah je bini Ndak mengamang ada nyom berpisah seorang Kemudian Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan langsung tangga baju sini. Orang kini tangga baju nyo buat tangga baju dak dulu sudah tu di tangga orang ada. Sana tangganya. Di tetangganya baju seorang ini. Kemudian yang kampeknya adalah umat Nabi manusia, umat Nabi Muhammad gua bertobat langsung diterima tobat sini. Nabi Adam ratusan tahun bertobat. Manangi. Ni awak kadang-kadang bertobat bangang ni dia. Bangangnya ongih bagir-tak kayak. Padahal para ahli ibadah, ahli sufi itu yubana membaca syair-syair itu kan kalau baca ilahi lastulil firdausi ahla itu kan mencerminkan walaupun nyo taat, walaupun nyo ahli ibadah tapi masih tetap memohon ke Allah Ta'ala, minta ampun juga ke Allah Ta'ala. Nak sombong ko ambo ko ahli ibadah ko ambo taat dak do nan tinggal ambo do ala bangang la tanah mohon minta ampun ke Allah Taala le. Sebab memang tanpa sadari kita ko banyak khilaf, banyak salah. Karena kan banyak belajar ke sejarah-sejarah Nabi terdahulu yo ado juo amko ba dawak nak dole kecuali minta ampun ke Allah Taala. Lah, jadi ba'aba namonyo namo Arafah. Jadi di situ sampai pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ba'a namo tu banamo ternyata memang ada lo makna Jadi kalau wak kamagiah namo anak atau namo masjid atau namo peristiwa atau apa, ataka Masjid Baitul Hajar itu kan namanya kan Surau Batu itu. Abah mangko banamo Baitul Hajar. Memang menyesuaikan dengan namanya dulu. Kapunduang ko po bahasa Arab Wak cari lo kapunduang ko bahasa Arab Ayo, yo dulu adalah dek karena banyak kapunduang. Banamo orang kapunduang ko kan orang berang kapunduang je kan. Tak mengalu lah korban kapunduang ko nyelelo aja mah. Oh dia masam. Dia masamnya nyo mencelek, orang menceleknya. Oh baik itu. Rasanya masam. Ndak kau kamanya bi orang kapunduang anak kapunduang mah je kan. Nyo berang tapi berpakaian kalimat kapunduang ko ke dalam isi berangnya kita. Ayo, ba mong keindaan wagai. Oi lado, cewa nak lado. Sampai kapal apa dia lah nama tu. Wei, durian ngomah mana kata. Nah, jadi ada istilah nama tu diberikan nama karena memang ada makna bertemunya Nabi Adam. Nah, di situ di padang Arafah tululah bertemu seluruh manusia dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pangkat, jabatan, semua di situ lagi. Itu cerminan. Jadi
Ya, tergambar dia awak memang untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oh, nak ada kurang payah kayu mah tinggi lo derajatnya ndak. Oh, nyo bapangkek mah tinggi lo. Dia secara manusiawi yo. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang nan paling bertakwa. Yo, apapun keadaan awak nak ada jadi masalah kalau seandainya awak lebih bertakwa, mulia di sisi Allah. Nah, jadi mulia kalau bisa dimuliakan oleh manusia yang ada di bumi, kemudian dimuliakan pula oleh makhluk yang ada di surga. Jadi mulia awak di dunia, mulia lo di akhirat. Caranya baalai ya, tentu jalankan hak Allah dan hak manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau soal hablum minan nas itu masalah saya akad. Kan pembahasan awak di pertama, haji itu kalau sia melaksanakan haji, maka diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Apa makna bayi baru lahir? Kan apa dosa nama tu ya? Nah, ulama awak macam tu dosa mana lapeh nan keluar dosa kalau pakai kharaja min zunubi, keluar segala dosa. Dosa mana keluar? Iaitunya ulama mengecam itu adalah termasuk yang bersifat akidah. Ada yang bersifat dengan yang zahir. Tapi ulama mengecam itu yang terkait dengan akad hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala maha pemaaf, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha pemurah. Diampuni dosa, barang banyak dosa awak. Kalaulah tobat beribadah kepada Allah Ta'ala, diampuni sadwe berasiah. Tu kalau kaitannya dengan hak adami, hablum minan nas, utang piutang, apakah selesai? Apa ya haji awak? Ayalah, berhutang awak sebanyak-banyak dah tu ambil piti itu untuk haji. Kau berdosa habis ada rumah je. Lah pe hutang itu. Enggak. Apalah haji menentu lah. Orang haji maunya haji kalau api dosa sudah tu dosa tu hutang enggak. Jadi maknanya itu duduk pahamnya. Jadi padang Arafah bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa qila ghairu dzalik. Dulu pernah macam tak demikian dah cik. Memang artinya dalam kajian kitab kau memang ada pendapat A ada pendapat B. Tapi mayoritas ulama menyebutkan padang Arafah itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dalamku menampak dan berfaedah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ayami yaumu Arafah wa idza wafaqa yaumu Jum'ah fa huwa afdal min sab'ina hajjah fi ghairi yaumil Jum'ah. Aku kelebihannya. Arafah tu seafdal hari kata Nabi adalah hari Arafah. Apabila bertemu hari Jumat, hari Arafah 7 hari Jumat, mangku itu adalah lebih afdal daripada 70 haji. Wak jadwalan itu, belo jadwal awak wukuf di Arafah tu bertepatan lojo hari Jumat 70 haji awak tu. Umur aja ada cukup 70 hari. Itulah kalau ada takdir kadang-kadang rezeki seorang-seorang lah kok. Dapat dia Arafahnya adalah hari Jumat deh, luar biasa. Luar biasa 70. Itu kan angin aku. Itu baru ada di situ. Baru tumbuhan. Ya. Baru tumbuhan. Dan seluruh orang tu bisa lihat. Iyalah memang keistimewaan itu tergantung amal ibadat seorang-seorang. Macam-macam parangai orang di haji itulah dipacalian Allah Ta'ala. Jadi mangkonyo memang hati jiwa awak tu tercerminkan di situ. Kakobeh awak. Jadi
Aduh nama nampak baru tumbuang piaman kata ya. Iya. Aku kan lagi gue. Ah. Nggak ada tumbuh-tumbuhan. Iya. Aduh lo ndak makna itu sana nampak baru tumbuang tu lagi kira mana itu. Itu kalau tahu kerajaan kan lebih Ah. kalau nusa-nusa itu kan yang bentuk berjiwa Berbentuk binatang tu ya. bintang Ah. gitu kan. Berarti kalau menampak tu menampak dosa awak deh. Hah? Iya bisa jadi. Iya. Ya, artinya memang itulah kira-kira cerminan diri awak. Nampak doh bertemu bentuk baru untuk kau je itulah. Ayo. Itu kecuk. Kau orang baru aku mah. Inya menyabi orang kira inyo nam parangnya itu contoh. Mantap pembahasan di dalamnya. Jadi kalau bertamu hari Jumat dengan hari Arafah lebih afdal itu sebanyak 70 haji di luar nan hari Jumat. Kemudian dan akhrajahu Razin, dikeluarkan oleh Razin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada idza kana yaum Arafah, apabila ada hari Arafah pada yaum Jum'ah, ghafarallahu li jami'i ahli al-mauqif ay bi ghairi wasitatin. Kalau bertamu sobok di hari Arafah hari Jumat, Allah ampuni bagi semua ahli mauqif, orang yang wukuf tu artinya adalah dengan tanpa perantaraan. Langsung diampuni. Wa fi ghairi yaumin, pada hari lain dihibahkan oleh akan kaum bagi kaum. Riwayatkan daripada Muhammad bin Munkadar. Jadi kalau seandainya adalah penjelasan anahu hajjah salasan wa salasina, berarti umpama haji 33 haji. Kalau di luar hari Jumat, di luar hari Jumat 33 je 70. Berarti double 70 cek 33 cek. Ya pokoknya itulah kalau bagi orang nan dapat denyo hari Jumat ya buntung pada lain hari Jumat ayo dapat lo denyo ada umpamaan hajinya haji tidak dapat 33 haji. Karena akhrajahu qala wa huwa bi Arafat Allahumma innaka ta'lamu annani qad waqaftu bi mawqifi hadza salasan wa salasina. Jadi doa ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahawa aku sungguh wukuf aku pada tempat wukuf ini 33 wukuf yang satu an fardi daripada fardu. Nah, jadi wukuf di Arafah wala zaman namri. Wukuf di Arafah. Lalu kemudian step lain. Wa waktunya adalah bainaz zawal lisyamsi, antara tergelincir matahari di hari Arafah, wa huwa tasi'un Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, wa bainat tulu'i fajrin yaumin nahar. Jadi mulainya adalah waktunya tergelincir matahari. Jam berapa tu? Jam 12. Jam 12 sampai terbit fajar hari nahar 10 pagi. Fajar kan? Terbit fajar. Berarti bermalam, bisa malam. Kalau yang afdal itu kan antara zuhur dan maghrib. Jadi kalau waktunya tu antara tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, dan antara terbit fajar di hari nahar. Di hari nahar itulah tanggal 10 tu. Jadi itu rentang waktu itu. Wa sunna lahul jam'u bainal laili wan nahar, disunatkan baginya menghimpunkan antara siang dan malam. Dapat siang, dapat malam, digabungan. Memenuang lah senan. Tak memenuang lapih, dah berfikir sebenarnya itu. Istirahat lalu boleh, berhenti sekejap je boleh, lewat je boleh. Daerahnya ni, tapi dalam tenda tu banyak
Banyak sih. Banyak. Iyalah. Itu kalau lah haji itu waktu kalau umrah tuh lo nampak tenda-tenda tuh lah. Tengah padang bantu anu aja. Tengah padang sama batu-batu Wa illa jika awak ndak bisa menghimpunkan siang jo malam tu tadi, wa bayya dam tamattu sunat membayar dando tamattu namanya. Hah? Anu betul. Samalam setengah hari. Semalam hari. Ya, jadi itu gambaran waktu, kemudian tampe, kemudian teknis. Jadi ketika wukuf di Arafah, waktunya antara tergelincir matahari, aku nimis nak ujian gua lah. Lah kemudian apa itu waktu, kemudian apa kalau seandainya sebaik disunatkan dihimpunkan antara siang dan malam. Kalau tidak bisa, bayar dam tamattu. Hah? Damko berupa dando ma piti. Oh enggak, nak kampiang. Kampiang. Aragoe tentu sarago kampiang. Kan di situ tuh jo pitihnya bisa kan kado pembayarkan untuk kamu bayar dah. Ada yang ngurus bu. Ada pengurusnya kan. Pokoknya sadionya lah pitih tu. Lado sadia tu. Ya, awak dibawa kan tu tempat penonton tu. Hah? Dibawa tempat penonton tu. Jo awak ke pai? Ya. Setoran sinan seli Beli jalan lu angkat Nah, jadi kalau seandainya awak tidak bisa menghimpunkan dak batamu dewa siang dak istilahnya awak dapat siang jam malam doh. Ingin santai je. Oh ionyo dia banyak baalai. Dia banyak mobilisasi. Kini lah pakai kereta mak. Lado kereta untuk pergi ke Madinah. Enggak dari Makkah tu lah dia loh. Dari sampai apa namanya tu? Waktu itu ada pelaporan ada informasi kamu pak besok tu orang nan kau wukuf Arafah tu lah dulu kereta nu aja. Pokoknya lah dilengkapi kemudahan mobilisasi lah. Nah, itulah gunanya pemerintah untuk memudahkan supaya pelayanan haji semakin maksimal. Lah hari lah jam 6 lewat. Nangka 2 baru Nangka 2 yaitu wukuf di Arafah setelah yang pertamanya ihram fa'tabiru yaumil absar la'alakum turamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.